Salah satu tanda kasih sayang seseorang kepada sesamanya adalah dia tidak mudah melupakan. Dia selalu ingat. Orang yang disayang pasti akan selalu diingat, dikenang, walaupun mungkin tidak ada di sampingnya, tetapi dia selalu tidak akan dilupakan. Namun sesungguhnya pikiran manusia terbatas. Ada kalanya dan seringkali bisa saja melupakan, apalagi dengan orang-orang yang jarang kita berkomunikasi, tidak ada koneksi. Kita bisa lupa walaupun dulu mungkin pernah, di mana kita bisa dekat, bisa berkoneksi, dan bisa sering bercakap-cakap. Namun ada satu yang pasti tidak pernah bisa melupakan kita, yaitu Tuhan kita. Daripadanya lah kekuatan kita untuk mengingat berasal, sehingga kita terus-menerus ingat dulu bahwa Tuhan tidak pernah akan melupakan kita, untuk kemudian kita juga tidak akan melupakan orang-orang yang kita kasihi, termasuk juga Tuhan kita sendiri. Ingat, Dia tidak akan melupakan kita dan kita tidak akan dilupakannya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Ulangan pasal 31 ayat 6, bagian akhir dari pesan-pesan Musa untuk Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu setelah itu Yesaya 49 ayat 14-15, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak akan menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku, Tuhan, tidak akan melupakan engkau. Memang pada dasarnya manusia itu tidak mudah untuk bisa mengingat seterusnya, selamanya, dan semuanya, dan tidak pernah lupa sama sekali. Karena daya ingat seseorang serba terbatas. Belum lagi kalau dia terkena penyakit yang berkaitan dengan daya ingat, sehingga mudah lupa. Dan ini menjadi sebuah penyakit yang merusak hubungan dan bisa disalah mengerti karena sulitnya untuk mengingat. Karenanya bagaimana caranya untuk kita bisa meningkatkan pengingatan kita dan tidak mudah lupa? Kita harus berguru tentu saja kepada Dia, Sang Maha tidak lupakan kita, yaitu Tuhan kita. Dia sama sekali tidak bisa melupakan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita dan Dia selalu mengenang kita karena Dia mencintai kita begitu rupa. Ini jadi penghiburan. Tapi seringkali memang masalah bisa datang dan Tuhan terasa meninggalkan kita, terasa Dia melupakan kita. Itu yang diungkapkan dalam Yesaya 49 ayat 14, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan melupakan aku. Memang tidak enak ya ditinggalkan dan dilupakan. Pasti sakit hati. Pasti akan merasa tersingkirkan dan mungkin kalau sudah tersingkirkan dia akan jadi mangkir, lalu kemudian menyingkir dan akhirnya tidak mau hadir lagi bersama dengan orang itu. Dan ketika Sion mengeluh dan mengatakan Tuhan meninggalkan aku dan melupakan aku, menarik sekali Yesaya menggambarkan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Ini firman Tuhan. Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Sebuah pertanyaan menohok yang ditujukan kepada orang-orang yang secara manusia tentu saja tahu seorang perempuan yang normal, sejati, yang baik, dia tidak pernah akan melupakan bayinya. Ada koneksi yang erat antara perempuan dengan bayi yang dikandungannya. Ada sebuah hubungan yang begitu karib sehingga kalau perempuan itu sakit maka bayi yang ada dalam kandungannya juga ikut sakit. Ada hubungan yang rehem, penuh kasih sayang dalam bahasa Ibrani. Rehem itu yang lalu kemudian menjadi istilah untuk rahim yang hanya dimiliki oleh seorang perempuan. Gambaran perempuan dengan bayinya gambaran rahim, rehem. Satu hubungan yang karib, penuh kasih sayang, melekat erat dan selalu punya koneksi yang dalam secara batin. Seperti seorang ibu yang kalau dia mengalami duka cita pengaruh kepada bayi yang ada dalam kandungannya. Ini menjadi contoh sederhana sekali, tetapi untuk bisa mengingatkan kita bahwa
Sekalipun ada perempuan yang melupakan bayinya, Tuhan tidak akan melupakan kita. Ini penghiburan, ini kekuatan. Mungkin kita sekarang sedang merasakan bagaimana kita dilupakan, kita tidak diingat-ingat lagi, kita diremehkan, kita dianggap sebagai orang yang mungkin nomor kesekian. Oh iya, lupa, dan tapi lupa itu menyakitkan. Memang benar, dilupakan dan tidak dianggap itu sangat menyakitkan. Namun hanya ada satu yang tidak bisa melupakan dan yang selalu menanggapi perasaan sakit kita karena tidak dianggap dan dilupakan itu, yaitu Dia, Tuhan kita yang Maha Bangkit. Kalau Dia sudah melupakan murid-murid, Dia bangkit sama sekali tidak ingat-ingat lagi lalu langsung pergi saja kan? Tapi ini Dia ingat pengikutnya, Dia hampiri, Dia hiburkan dulu, Dia kuatkan dulu, Dia tenangkan dulu dengan kuasa kebangkitannya. Dia mengingat-ingat mereka dan terus juga memperingatkan mereka bahwa Dia tidak pernah meninggalkan mereka. Dan juga Dia datang kepada kelompok-kelompok yang merasa tidak dianggap dalam duka citanya itu. Dan Tuhan justru datang menanggapi. Dia menganggap orang-orang itu sebagai kelompok-kelompok yang memang butuh dilayani, yang takut, yang ragu, yang tidak percaya, yang sedang bersedia berduka cita. Tuhan datang sebagai sosok yang Maha Bangkit itu. Dia menanggapi perasaan-perasaan manusia, juga menanggapi perasaan sakit kita, dan Dia tidak bisa lupakan. Ini satu yang Tuhan tidak bisa lakukan, yaitu apa? Dia tidak bisa melupakan engkau dan saya. Dia tidak bisa melupakan makhluk ciptaannya. Dia tidak bisa lupakan orang kesayangannya. Dia tidak bisa lupakan kita. Ini menjadi fondasi dan kekuatan iman kita untuk melangkah maju menghadapi pergumulan hidup. Bahwa sekalipun kita dilupakan orang-orang, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Sekalipun kita tidak dianggap lagi oleh orang lain, Tuhan tidak pernah melakukannya buat kita, tetapi Dia justru menghiburkan. Dia sangat menanggapi, Dia sangat tanggap, Dia sangat tangkap apa yang ada dalam hati kita, dan Dia hiburkan. Mari tenggelamlah di dalam sebuah pengingatan bahwa Tuhan selalu ingat kita. Tidak akan engkau dilupakan. Seperti janji firman Tuhan, janji yang manis, engkau tidak akan aku lupakan. Selamat hidup dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Jangan terlalu pusing memikirkan orang melupakanmu, tapi tetaplah datang kepada Tuhan yang tidak pernah melupakanmu. Selamat berjuang, Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.